Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya pantas rakyat kecewa, karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya, perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya, benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu beserta sidang Kabinet Paripurna pada siang hari ini. Yang pertama yang berkaitan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2024, saya nanti minta langsung ke Menteri Keuangan untuk menjelaskan secara detail mengenai ini. Yang paling penting satu aja, untuk urusan ini jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024. Agar semuanya menuju 2024 itu bisa kita selesaikan. Dan yang kedua yang berkaitan dengan bidang aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. Inti reformasi birokrasi itu adalah rakyat terlayani. Rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel. Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial, karena peristiwa di pajak dan bea cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya ya, pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang
tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya, benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya. Sekali lagi, saya ingin tekankan supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial. Itu sebuah, kalau aparat birokrasi ya sangat tidak pantas. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Silakan Menteri Keuangan. Dalam Rapim TNI Polri ini saya ingin agar visi itu sama. Tugas TNI dan Polri itu menjaga di sebelah mana itu menjadi jelas. Jadi arahnya ke sana. Jadi tadi saya sampaikan mengenai yang namanya investasi, yang namanya hilirisasi, kemudian yang berkaitan dengan kebakaran hutan, yang berkaitan juga dengan menjaga kondusivitas di tahun politik. Secara garis besar itu. Tetapi karena temanya yang dipilih oleh TNI Polri adalah yang berkaitan dengan produktivitas, dengan transformasi ekonomi, saya lebih banyak menyampaikan mengenai pentingnya hilirisasi yang memberikan nilai tambah yang besar bagi negara. Dan tugas TNI dan Polri adalah menjaga agar yang namanya industrialisasi, hilirisasi itu betul-betul bisa berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan. Itu. Ada arahan juga mungkin Pak soal soliditas TNI Polri khususnya jelang tahun politik, apakah ada arahan spesifik terkait hal ini Pak? Tidak ada. Saya kira TNI Polri sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Yang paling penting menjaga kondusivitas di tahun politik dan tidak terlibat dalam politik praktis. Itu aja. Terima kasih Pak. Pertambangan ilegal gimana Pak? Ya tadi saya sampaikan, kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi menjadi terganggu. Dan tugas TNI dan Polri ada di situ. Kalau ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan, boksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itulah tugas TNI dan Polri. Kalau di laut ya polisi air, Pakamla, TNI AL, misalnya. Saya kira yang para persela sudah mengerti lah apa yang harus dilakukan. Tidak perlu saya jelasin detail-detail, sudah ngerti semuanya. Ya, terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Pak. Karhutla tadi. Karhutla ini kan El Nino. Hati-hati, tadi saya memberikan warning untuk provinsi-provinsi ya, Riau, Sumut, Kalimantan, hati-hati karena nanti di akhir Februari atau Maret itu sudah panasnya sudah naik dan janjiannya tetap. Tadi saya ulang lagi mengenai janjian saya 7 tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang. Kalau ada kebakaran besar di provinsi, yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, dan Rem. Hati-hati. Saya yang ngomong hati-hati, janjiannya masih berlaku. Ya. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Pak.